Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang implementasi teori humanistik Carl Rogers dalam pendidikan. Di sini saya Mili Handayani akan menjelaskan menurut Rogers dalam Jamil Suprihatiningrum dan teori belajar bebasnya. Yang pertama yaitu ada menurut Rogers dalam Jamil Suprihatiningrum, ada dua tipe belajar yaitu kognitif atau kebermaknaan dan eksperimental atau pengalaman. Guru memberikan makna atau kognitif bahwa tidak membuang sampah sembarangan dapat mencegah terjadinya banjir. Jadi, guru perlu menghubungkan pengetahuan akademik ke dalam pengetahuan bermakna. Sementara experimental learning melibatkan peserta didik secara personal, berinisiatif, termasuk penilaian terhadap diri sendiri atau self-assessment. Sedangkan menurut Carl Rogers dalam teori belajar bebasnya, menyatakan bahwa tidak ada paksaan atau tekanan dalam belajar. Guru tidak membuat rencana dalam pembelajaran untuk peserta didik, tidak memberikan kritik atau ceramah kecuali apabila siswa menghendakinya, tidak menilai atau mengkritik pekerjaan murid kecuali apabila siswa memintanya. Terima kasih. Dalam bukunya Freedom to Learn, Carl Rogers memperkenalkan beberapa prinsip-prinsip belajar humanistik yang sangat penting. Di antaranya ialah 1. Manusia itu memiliki kemampuan untuk belajar secara alami. Yang kedua, belajar yang bermakna. Terjadi apabila subject matter dirasakan peserta didik mempunyai relevansi dengan maksud-maksud sendiri. Ketiga, belajar yang melibatkan suatu perubahan yang ada di dalam tanggapan mengenai dirinya, dianggap mengancam dan cenderung akan ditolaknya. Yang keempat, pekerjaan belajar yang dapat mengancam diri adalah sangat mudah untuk dirasakan dan mudah diasimilasikan apabila ancaman dari luar tersebut semakin kecil. Yang kelima, apabila ancaman kepada diri peserta didik rendah, pengalaman bisa diperoleh dengan melakukan berbagai cara yang bermacam-macam dan terjadilah sebuah proses belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang keenam, belajar yang berarti bisa didapatkan peserta didik dengan melakukannya. Yang ketujuh, belajar dapat dilancarkan bila mana peserta didik dilibatkan langsung dalam proses pembelajaran dan ikut serta bertanggung jawab dalam proses belajar tersebut. Yang kedelapan, belajar atas inisiatif diri sendiri yang dilibatkan diri peserta didik seutuhnya, baik itu perasaan maupun segi kognitif, merupakan cara bisa memberikan hasil yang mendalam dan lestari. Yang kesembilan, kepercayaan diri pada diri sendiri, kemerdekaan, kreativitas, dan lebih mulai untuk dicapai apabila peserta didik dibiasakan untuk mawas diri dan mengetik dirinya sendiri untuk menilai diri orang lain dalam cara kedua yang juga penting. Dalam yang ke-10, belajar yang sangat berperan secara sosial di dalam modern ini adalah belajar yang menyangkut proses belajar yang terbuka dan terus-menerus pada pengalaman dan penyatuannya ke dalam dirinya sendiri mengenai proses perubahan itu. Jadi menurut Rogers ada 5 hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran humanistik. Yang pertama itu adalah hasrat belajar. Rogers mengatakan bahwa manusia itu memiliki hasrat belajar yang sangat tinggi karena rasa ingin tahunya dengan yang ada di sekelilingnya, dan pencarian jawaban akan hal-hal yang mereka ingin tahu itu menjadikan mereka tuh terus belajar dan belajar. Yang kedua adalah belajar bermakna. Belajar bermakna adalah bahwa manusia itu akan mempelajari hal-hal yang mereka ingin cari nilainya, dan jika tidak bermakna maka mereka tidak akan mempelajari hal itu. Yang ketiga adalah belajar tanpa hukuman. Jadi manusia bebas melaksanakan pembelajaran dengan keinginan mereka. Jadi mereka tanpa ada batasan untuk mempelajari sesuatu dan tanpa ada hukuman di balik itu. Yang keempat adalah belajar dengan daya usaha atau
atau inisiatif mereka sendiri. Jadi mereka mempelajari hal tersebut tuh seakan-akan di dalam diri mereka itu udah ada panduan. Jadi apa yang mereka mau dengan inisiatif mereka sendiri, tentang apa yang mereka ingin cari tahu. Jadi kemampuan internal dari dalam manusia itu untuk bebas dan menentukan apa yang dia cari itu ada. Yang kelima adalah belajar untuk perubahan. Karena adanya perubahan, manusia akan berpikir gimana caranya kita melewati perubahan-perubahan ini. Jadi dalam melewati perubahan itu ada proses belajar. Bagaimana ya cara saya menanggapi perubahan ini, perubahan dunia, terus maju, seperti itu. Teori belajar humanistik Roger juga menitik beratkan pada metode student center dengan menggunakan komunikasi antar pribadi, yaitu berpusat pada peserta didik dengan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam suatu kehidupan. Yang terpenting dari Roger adalah proses suasana atau emotional approach dalam pembelajaran bukan hasil dari belajar. Seorang guru harus lebih responsif terhadap kebutuhan kasih sayang dalam proses pendidikan. Perasaan gembira, tidak tertekan, nyaman adalah hal yang diinginkan dalam proses pembelajaran. Nah, menurut Warta Warga 2009, teori Roger dalam bidang pendidikan adalah dibutuhkannya 3 sikap dalam fasilitator belajar, yaitu realitas di dalam fasilitator belajar, penghargaan, penerimaan, dan kepercayaan, serta pengertian yang empati. Yang pertama, realitas di dalam fasilitator belajar merupakan sikap dasar yang penting. Seorang fasilitator belajar menjadi dirinya sendiri dan tidak menyangkal dirinya sendiri, sehingga ia dapat masuk ke dalam hubungan dengan pelajaran tanpa ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Nah, di sini tugas guru sebagai fasilitator belajar berarti guru menjadi sesuai jati dirinya sendiri, serta tidak menyangkal fungsinya sebagai perantara. Nah, hal ini guru mampu menjalani hubungan dengan peserta didik secara terbuka. Yang kedua, penghargaan, penerimaan, dan kepercayaan menghargai pendapat, perasaan, dan sebagainya membuat timbulnya penerimaan akan satu dengan lainnya. Dengan adanya penerimaan tersebut, maka akan muncul tuh kepercayaan satu dengan lainnya. Contohnya saja, akan muncul kepercayaan antara guru dan peserta didik yang baik dan menjamin kelancaran proses pembelajaran. Yang ketiga, pengertian yang empati. Untuk mempertahankan iklim belajar atas dasar inisiatif diri, maka guru harus memiliki pengertian yang empati akan reaksi murid dari dalam. Guru harus memiliki kesadaran yang sensitif bagi jalannya proses pendidikan dengan tidak menilai atau mengevaluasi. Pengertian akan materi pendidik dipandang dari sudut murid dan bukan guru. Jadi, dapat disimpulkan bahwa aplikasi teori humanistik Rogers dalam pembelajaran yaitu 1. Guru lebih mengarahkan siswa untuk berpikir secara induktif, mementingkan pengalaman siswa, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Hal ini dapat diterapkan ketika siswa mengadakan diskusi di dalam kelas, membahas suatu materi secara berkelompok, sehingga nantinya siswa dapat mengemukakan pendapat mereka di depan kelas. 2. Implikasi teori humanistik Rogers terhadap metode pembelajaran yaitu pembelajaran lebih menunjuk kepada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan dalam proses pembelajaran, seperti metode diskusi, metode tanya-jawab, metode memecahkan masalah, dan metode demonstrasi. Sehingga posisi guru di sini hanya sebagai fasilitator, motivator, dan stimulator bagi peserta didiknya. Guru hanya memfasilitasi pembelajaran peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sekian penjelasan dari kelompok 6 mengenai implementasi teori humanistik Rogers dalam pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.